Welcome back everybody. Gue bilang juga apa saudara semuanya. Krisis, resesi, kondisi global yang luar biasa sekarang ini di tahun 2022 ini dan nanti akan lanjut ke tahun 2023 dunia gelap ini yang perlu kita ketahui seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah mengatakan bahwa kita menghadapi krisis 5C, yaitu yang pertama adalah COVID-19 yang sampai detik ini belum selesai juga. Muncul lagi varian baru lagi yang dahsyat ya. Setelah itu dari COVID-19 muncul masalah berikutnya adalah konflik. Ya, C yang kedua adalah konflik, yaitu konflik antara Rusia Ukraina, konflik yang seperti konten saya sebelumnya, konflik China Taiwan, konflik semenanjung Korea, ya. Terus konflik antara Arab Saudi dan Amerika Serikat, berbagai macam konflik yang memicu perang dunia ketiga dan memicu perang nuklir itu masih saja berlangsung. Nah, C yang berikut adalah tentang commodity price. Dari semuanya itu akhirnya membuat terganggunya pasokan, membuat harga-harga komoditas menjadi naik. Nah, membuat inflasi ke seluruh dunia ya, sampai dengan kita ada inflasi. Nah, C yang ketiga adalah masalah cost of living ya, biaya hidup jadi naik. Dari semua itu membuat biaya hidup naik. Nah, di semua negara ya, kita lihat di Eropa ya, Inggris ya, di negara-negara Eropa, bahkan di seluruh dunia, di Amerika Serikat ya, sampai di Australia ya, biaya hidup sudah tinggi. C yang berikut yang mengkhawatirkan nanti di tahun 2023 di sini adalah climate change atau konflik perubahan iklim. Nah, atau perubahan iklim ini yang membuat harga-harga pangan di dunia akan naik. Nah, dampaknya apa dari kelima C ini adalah dampak yang paling besar nanti di Indonesia akan menghadapi masalah yaitu krisis pangan. Inflasi yang tinggi sekarang ini dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang sudah terjadi sekarang, rupiah sudah bertengger di atas 15.500 dan 600 dan dalam waktu dekat ini akan tembus 16.000 dan menuju ke 18.000 ya. Otomatis kalau rupiah sudah melemah ke angka itu ya, kita akan menghadapi masalah di bahan makanan pangan karena harga komoditi, harga pangan di dunia akan naik. Nah, laporan dari Kemendak ya, Kementerian Perdagangan hari ini ya, ada beberapa item pangan, ya, produk pangan yang import ya, seperti gandum, kedelai, gula, daging, jagung. Nah, gandum, kedelai, gula, jagung masih bisa terkendali, harganya belum seberapa jatuh belum tinggi ya. Harga yang paling tinggi sekarang adalah di komoditas import daging. Itu sangat mengalami kenaikan di saat depresiasi pelemahan nilai tukar rupiah ini. Nah, yang saya mau tegaskan di sini bahwa kondisi ini masih permulaan dan akan semuanya seperti gandum itu akan mengalami kenaikan harga yang tinggi karena pelemahan nilai tukar rupiah. Karena rupiah ini pasti akan menuju ke 18.000 ya. Nah, pada tahun 2023 nanti kita benar-benar mengalami krisis pangan ya. Karena negara-negara di dunia juga akan membatasi ekspor mereka. Mereka akan karena kondisi perang yang tidak kunjung usai ya. Jadi ini 5C ini, krisis 5C ini akan masih berlangsung terus ya, logikanya ya. COVID-19 masih berlangsung ya, konflik-konflik antar negara itu masih tetap berlangsung saja ya, membuat commodity price harganya jadi naik ya, cost of living tinggi dan ada climate change. Jadi krisis yang paling bahaya nanti di tahun depan yaitu di 2023 yang ditakutkan, yang selalu sudah dibicarakan oleh
selalu dikatakan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani tentang potensi perubahan iklim yang akan terjadi menjadi krisis besar yang membuat krisis pangan itu. Nah, untuk sementara data dari Kementerian Perdagangan hari ini mengatakan bahwa masih aman ya, kondisi import komoditis pangan itu masih terkendali, hanya daging yang harganya tinggi ya. Tapi kemudian hari, dalam waktu dekat ini jika pelemahan rupiah itu terjadi, maka harga-harga ini akan naik dan gandum itu akan langka ya, karena mereka juga akan memproteksi untuk ekspor gandum, maka harga gandum akan otomatis tinggi di Indonesia, inflasi terjadi. Kedelai juga akan langka ya. Mungkin mereka yang pengekspor kedelai itu akan memproteksi karena untuk kebutuhan dalam negeri sendiri, karena kondisi konflik ini tidak selesai dan COVID-19 yang masih saja berlangsung, maka kita akan mengalami kelangkaan kedelai. Ya, kita tidak bisa substitusi dengan lokal ya, produksi lokal. Nah, seperti gula juga ya akan naik ya, gula, kebutuhan gula Indonesia, impor gula paling banyak ya, terbesar juga akan naik. Daging ya sudah pasti, jagung dan semua komoditi akan naik. Inflasi tinggi terjadi di Indonesia karena kondisi pangan. Kita Kemendak berharap supaya ada substitusi dari produk lokal untuk mengganti import itu ya, bahan-bahan. Tetapi Anda harus tahu ada masalah yang akan dihadapi oleh setiap negara termasuk Indonesia, yaitu krisis yang terakhir, climate change atau perubahan iklim ini yang membuat terkendala pangan ya, karena panen yang menjadi gagal panen akhirnya membuat kelangkaan suplainya. Permintaannya tinggi, suplainya berkurang, maka harga-harga pangan lokal juga akan naik ya. Semua naik, yang impor naik. Maka inflasi itu pasti tinggi di Indonesia. Ini dampak yang akan terjadi ya, yang sangat parah yang akan terjadi. Jadi Anda harus antisipasi ini. Ini tidak bisa Anda lari dari kenyataan ini, karena kalau yang saya katakan, selalu mengatakan bahwa itu dunia ini ada keseimbangannya. Apa yang terjadi di negara-negara maju ya, dengan cost of living, biaya hidup yang tinggi karena inflasi, karena harga komoditas naik ya, itu akan terpengaruh, akan merembet, akan menjalar ke semua negara, termasuk kita negara berkembang. Nah, bagaimana cara supaya dampak itu yang menjadi nyata? Inflasi tinggi, biaya hidup tinggi, krisis pangan, komoditas price itu karena harga-harga komoditas naik, karena kelangkaan ya, karena perubahan iklim. Itu dampak awal mulanya setelah perubahan nilai tukar. Nilai tukar kita melemah, akhirnya semua itu akan terjadi. Dan secara teknikal rupiah itu akan pasti melemah. Karena mata uang Eropa, semuanya di dunia dolar yen. Mata uang Asia Tenggara, baht Thailand, peso Filipina, ringgit Malaysia, di Asia Korea won, Japanese yen, ya, China yuan sudah jatuh terhadap US dollar. Dan kita tunggu giliran saja, dan kita pasti jatuh. 18.000 yang selalu saya katakan itu akan terjadi. Maka dampak itu sudah pasti. Kita akan mengalami inflasi tinggi dan krisis pangan yang parah di Indonesia. Jangan sampai ada gejolak di 2003 dan 2004. Hati-hati saja karena pangan ya, karena makanan. Harga bahan pokok yang naik ya, harga pangan ya, terutama kedelai itu, gula, jagung, gandum, ya, bahkan daging itu. Hati-hati, ini yang paling penting di sini yang disebutkan oleh Kementerian Perdagangan ini. Jangan sampai harganya melonjak, maka ini punya dampak sosial ya di masyarakat ya di sini. Jadi perlu antisipasi, perlu waspada dampak ini. Dan dampak ini harus terjadi. Ya, kenapa saya katakan kita harus terjadi? Karena rupiah itu pasti menuju ke 18.000. Dan kita tidak sanggup untuk mensubstitusi komoditas-komoditas tadi itu. Gandum, kedelai, gula, daging, jagung. Yang utama itu. Perlu dicermati ini. Ini
hati-hati. Nah, dikatakan oleh Kemendak juga bahwa masih bisa ada balance jika ekspor kita yang murni tanpa impor, ya seperti ya sumber daya alam, seperti batu bara, minyak sawit, nikel, tambang-tambang itu ya, tembaga, timah, dan lain-lain itu yang murni tanpa kandungan impor itu akan mengalami euforia karena akan menjadi murah di luar negeri karena rupiah kita melemah. Orang akan cenderung untuk orang sana akan tetap orang di luar akan membeli barang kita karena mereka mendapatkan lebih banyak ya, karena ada kejatuhan nilai tukar rupiah. 1 US dollar jadi 18.000 misalnya. Bisa membeli barang yang tadinya 1 jadi 1,5 ya. Istilahnya begitu, jadi lebih murah. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah mereka sendiri yang nanti membeli karena walaupun barang kita sudah walaupun ada karena pelemahan rupiah jadi barang ekspor kita jadi murah, tetapi mereka sudah mengurangi impor dari kita, ekspor dari kita karena mereka mengalami resesi. Ya. Mereka mengalami resesi, mereka mengalami omset yang berkurang, ekonomi menurun, produksi mereka berkurang, otomatis belanja mereka berkurang. Jadi walaupun rupiah kita melemah, harga komoditas secara turun, tetapi kita mengalami penurunan permintaan. Jadi akhirnya apa ujung-ujungnya adalah jika ekspor itu yang menjadi andalan kita untuk mendapatkan devisa, ya, penerimaan negara, untuk fiskal kita, untuk cadangan devisa kita jadi berkurang. Akhirnya terjadi kelangkaan dolar di negara Republik Indonesia ini, maka rupiah itu semakin tetap melemah di angka yang terendahnya. Sedangkan kebutuhan makan, pangan itu tetap tinggi. Ya. Maka inilah masalah yang akan dihadapi nanti. Bursa saham akan jatuh, ekonomi akan terpuruk ya karena rupiah melemah. Itu sudah pasti. Tunggu tanggal mainnya. Ini sudah hari Selasa 25 Oktober ya, maka Anda tunggu biasanya antara hari Kamis dan hari Jumat, maka itu akan terjadi, market akan Kamis Jumat dan mendekati The Fed akan menaikkan suku bunga di November, jadi berarti 31 Oktober hari Senin itu akan bisa saja terjadi market crash besar-besaran ya 31 Oktober di bulan Oktober ini, maka rupiah akan jatuh dalam. Rupiah kalau sudah menembus 16.000 itu dengan cepat 17.000 dan menuju ke 18.000. Bursa indeks harga saham gabungan juga bisa jatuh dalam. Wall Street akan jatuh dalam. Tunggu waktunya saja. Karena ini sudah di titik paling tinggi. Ya, titik yang sudah orang bilang sudah sudah overbought ya, sudah tidak ada lagi daya beli untuk lebih tinggi lagi. Maka tinggal bursa dunia akan ambruk dan mata uang dunia akan ambruk dan US dollar kembali menguat lagi. Inilah siklus yang akan terjadi. Inilah fakta yang akan terjadi. Tunggu waktunya saja. Karena pasti tanggal 2 November itu Federal Reserve akan menaikkan Federal Fund Rate-nya, suku bunga Amerika yang minimal 75 basis point, bisa saja 100 basis point. Akan sangat tinggi sekali karena mengejar inflasi ini. Inflasi yang harus ditekan sampai 2%. Ya. Di saat kondisi itu juga pada bulan November nanti OPEC Plus akan memotong produksi minyak mentahnya 2 juta barel per hari. Maka itu kan akan menjadi dampak harga minyak dunia naik, menjadi dampak inflasi. Jadi bagaimana The Fed akan berusaha, Bank Sentral Amerika akan berusaha untuk bagaimana melawan itu, melawan inflasi yang akan terjadi nanti, yaitu dengan suku bunga yang sangat tinggi. Jadi hati-hati untuk cryptocurrency, Bitcoin ya akan jatuh dalam di akhir-akhir Oktober nanti. Tinggal beberapa hari lagi. Wall Street akan anjlok, kita tidak tahu. Karena semuanya seperti pencuri.
yang pada saat datang semua dalam keadaan terlelap. Tidak ada yang tahu, dan waktunya tiba, maka musibah itu akan terjadi. Kalau sudah ada yang tahu, musibah itu tidak akan terjadi. Kerek terus ke atas. Jadi pada saat minggu depan orang sudah berpikir bahwa market sudah kembali, bullish akan terjadi karena sudah akhir tahun. Nah, pada saat itulah market crash. Tunggu waktunya saja. 1 hari 2 hari pun bisa terjadi kejadian yang luar biasa itu. Tapi yang pasti di sini di Indonesia adalah krisis pangan itu akan terjadi. Karena kita pangan itu banyak impor. Semuanya kita masih mengandung kandungan impor. Bahkan pupuk juga, ya, semua kandungan impor yang tinggi. Ya, kita tidak ada substitusi dari lokal, ya, kebanyakan impor. Maka pelemahan nilai tukar rupiah itu akan berlanjut terus. Walaupun diintervensi dengan cara apapun juga, tetapi tetap trennya menuju ke pelemahan rupiah sampai menuju ke terendahnya 18.000. Karena ini adalah teori keseimbangan. Sebelum terjadi, saya sudah katakan ini akan terjadi karena semua dolar yen sudah tembus terendahnya. Euro sudah mendekati pecah terendahnya. British pound sudah terendahnya dan mau menembus paritasnya. US dollar juga indeksnya akan menuju tertingginya. Maka ini fakta yang akan terjadi nanti, logika yang akan terjadi nanti. Rupiah 18.000. Maka Anda persiapkan supaya jangan uang Anda merosot karena inflasi. Perusahaan-perusahaan yang mengimpor barang, persiapan supaya jangan Anda rugi karena commodity price, harga di luar yang sangat tinggi sekali, sehingga Anda tidak bisa berproduksi, Anda tidak bisa melanjutkan usahanya. Maka semuanya itu dampak akan terjadi. Perampingan usaha, PHK besar-besaran. Commodity price, maka apa yang dikatakan bahwa Presiden Jokowi, Ibu Sri Mulyani mendapatkan bisikan dari International Monetary Fund, ya, Bank Dunia, tentang banyak negara di dunia, emerging market akan terjadi kelaparan di dunia, akan terjadi krisis kebangkrutan. Jangan sampai Indonesia masuk dalam daftar itu. Hati-hati masalah kandungan impor. Berusahalah, perbanyaklah bertani, ya, untuk bahan makanan kedelai, gandum, jagung, ya, gula, dan beternak daging, sapi, ayam, segala macam. Sapi yang perlu karena kita banyak sekali impor sapi. Jangan sampai krisis pangan yang terjadi kelaparan, terjadi masalah sosial. Ya, 2023, 2024, hati-hati. Ya, pemerintah harus benar-benar fokus ke masalah ini. Ya, karena kalau rupiah melemah, mata uang nilai tukarnya melemah ke level terendahnya, maka masalah-masalah itu akan terjadi. Udah pasti. Masalah yang terjadi adalah masalah di impor, ya. Impor, karena negara-negara berkembang itu kandungan impornya tinggi sekali. Mau untuk pabrikan manufaktur maupun untuk semuanya itu impor. Gula impor, jangan-jangan garam juga impor. Lucu kalau sampai terjadi begitu. Negara yang dikelilingi lautan impor garam. Luar biasa. Luar biasa bodohnya. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Maka negara ini akan mengalami masalah yang besar sekali. Nah, solusi untuk Anda adalah, karena udah pasti rupiah ini akan melemah, maka Anda harus cari solusi dari sekarang. Anda harus menyelamatkan diri Anda, menyelamatkan keluarga Anda, menyelamatkan negara ini. Karena Anda harus tetap, jangan sampai berubah kehidupan Anda, maka negara ini akan maju. Maka Anda harus pandai-pandai melihat peluangnya. Sekarang adalah Anda tidak bisa lagi berbisnis, ya. Karena berbisnis, kalau Anda baru memulai berbisnis, lebih baik jangan, karena skalanya kecenderungan trennya akan menurun, ya, karena pelemahan ekonomi global. Kalau global sudah melemah, kalau yang diramalkan oleh Bank Dunia, IMF, pertumbuhan ekonomi global akan turun di bawah 1% tahun 2023, ya, dari sekarang Anda sudah harus hati-hati itu. Karena kita ini ada kaitannya.
kalau dunia melemah maka kita juga melemah. Itu udah pasti logikanya. Jadi nah, satu jalan yang smart, yang jitu adalah Anda harus trading di futures market. Karena futures market itu adalah kita bisa melakukan posisi untuk kita mendapatkan profit di kondisi ekonomi terburuk. Nah, ini kan peluangnya. Kalau kondisi ekonomi membaik, artinya harga-harga barang itu cenderung ke utara, ekonomi semua naik, cenderung ke utara ya naik, maka kita bisa transaksi di saham, bisa berbisnis, bisa beli itu kripto-kripto kagak jelas, money game, ya, skema ponzi, silakan. Karena kondisi ekonomi masih membaik. Kalau seperti money game, skema ponzi, jika kondisi ekonomi masih membaik, banyak sekali putaran. Karena ada member baru yang masuk, uang beredar itu banyak. Sekarang ini likuiditas berkurang. Uang beredar di dunia itu diusahakan, direncanakan supaya berkurang. Maka berkuranglah belanja di dunia. Maka Anda kalau mau bisnis bagaimana? Anda sudah tahu fundamental adalah belanjanya berkurang. Kalau Anda yang mau berbisnis ya Anda siap-siap kepala pusing yang belanjanya berkurang. Itu logikanya. Nah, berapa kali saya katakan ke Anda di futures market itu karena ini adalah logika. Futures market itu adalah kita trading derivatif. Kita bisa fleksibel di dua arah. Arah yang terburuk yaitu kondisi ekonomi harga-harga turun, kita bisa melakukan sell posisi atau short posisi, kita mendapatkan keuntungan. Profit di sini. Ini peluang-peluang luar biasa untuk Anda. Bagi Anda yang awam yang belum mengerti apa itu futures market, kok bisa mendapatkan peluang di saat kondisi terburuk? Ya memang diciptakan instrumen investasi, peluang transaksi trading yang diciptakan di dunia itu untuk mendapatkan peluang di situ. Di kondisi terburuk ini, berlawanan arah dengan kondisi normal. Nah, daripada Anda pusing, Anda email saya, nanti saya akan jelasin lebih detail tentang apa itu futures market kepada Anda. Saya sudah sediakan email di bawah ini. Segera email saya supaya Anda dapatkan manfaat peluang ini, supaya Anda jangan jadi penonton yang rugi. Ada peluang tetapi Anda pasrah dengan keadaan kondisi yang terburuk ini, yang Anda sudah tahu. Anda harus cari peluangnya. Email saya akan jelasin kepada Anda di deskripsi di bawah ini. Dan bagi Anda yang sudah trading futures, sudah ngerti, tetapi masih trading di perusahaan-perusahaan yang kagak jelas, broker-broker kagak jelas. Yang dimaksud kagak jelas itu adalah broker-broker yang tidak ada izin lisensi dari pemerintah, OJK, dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia. Nah, secara logika, kalau dia tidak ada izin, tidak berizin, tidak disahkan izinnya, berarti dia tidak jelas dengan SOP di Indonesia. Itu dia suka-suka sendiri. Jadi hari ini dia mau kabur, Anda cari di mana? Orang kagak jelas. Kagak jelas itu artinya apa? Mereka hanya modal website, tidak punya kantor, tidak bayar izinnya, ya, tidak mendaftar sebagai anggota Bursa Berjangka Jakarta. Dan Anda cari mereka di mana? Di dunia anta beranta, kagak jelas semuanya. Servernya di mana? Modal server doang. Saya nggak ngerti IT, tapi IT kan modal server doang. Anda cari di mana? Orangnya di Indonesia, yang punya di Indonesia, tapi servernya bisa di Kamboja, bisa di dunia antar beranta. Lacaknya susah. Kalau Anda withdraw, dia tidak bayar Anda, tidak kembalikan duit Anda. Lacaknya susah. Nah, maka itu saya sarankan di sini, kenapa harus di perusahaan yang izin pemerintah Bapepti, supaya Anda diatur di SOP pemerintah, Anda diawasi, mereka semua diawasi oleh pemerintah. Dan tidak sembarangan mereka melakukan itu, karena mereka juga untuk menjadi anggota Bursa Berjangka Jakarta ada deposito yang besar. Bukan kagak jelas yang iklan-iklan banyak berseliweran di media sosial itu, yang Anda boleh deposit bisa 500.000, 40.000 pun bisa. Itu kagak jelas. Di sini ada syarat minimalnya. Mereka tuh punya investasi besar. Gak mungkin mereka hanya gara-gara Anda punya uang recehan, mereka harus secara logika ya, mereka harus mempertaruhkan apa yang mereka sudah bangun bertahun-tahun. Nama besar itu logika. Jadi segera pindahkan daripada Anda di scam di kondisi ekonomi tidak pasti ini. Banyak sekali penipuan karena likuiditas berkurang. Mereka akan scam Anda. Hati-hati, saya katakan ini. Berulang kali saya edukasi ini. Segera pindah ke broker SOP pemerintah. Di link broker yang sudah saya sediakan di deskripsi di bawah ini. Oke? Sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Subscribe. Ya, subscribe dan tekan loncengnya untuk notifikasinya.
dan sebarkan kepada semua orang supaya mereka jangan salah langkah. Mereka mendapatkan manfaat dari sini. Mereka selamat. Sukses untuk Anda.